Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Ilmu Sosial Sukhumoi di Zaman Prakasa dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek bahasa. Yang kedua adalah sistem teknologi dan mata pencarian. Yang ketiga adalah sistem religi. Yang keempat adalah sistem kesenian. Yang kelima adalah sistem organisasi pendidikan adat. Termasuk pada pembahasan. Oke, kita mulai pada pembahasan pertama yaitu aspek bahasa Moi. Bahasa Moi pada masa lampau selama 100 tahun telah menepati diri menjadi bahasa refresh atau bahasa pengantar di seluruh jazirah kepala burung Pulau Papua. Berkurangnya penutur bahasa seiraman terkikisnya nilai-nilai budaya suku Moi. Pada akhirnya budaya suku Moi yang akan menjadi cerminan dari berbagai bahasa Moi yang merupakan salah satu bahasa dari 5 Pahlu Mayor Papua Barat di mana terdapat 24 bahasa yang mewakili 33% dari keseluruhan bahasa yang teridentifikasi ada di Papua. Berjumlah 726 bahasa, sedangkan penutur aktif perkirakan mencapai 122.000 atau 4,5% dari 2.756 penutur asli bahasa Papua. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teknologi sistem mata pencarian suku Moi. Di sini saya menggunakan sistem teknologi dan mata pencarian ingin menekankan alat-alat yang digunakan pada masa itu untuk mencari mata pencarian mereka. Oke, kita masuk ke sektor pertama, yaitu pertanian. Daerah pesisir yang berprofesi sebagai petani, mereka menanam mangga, kasbi, kelapa. Mereka menggunakan cangkul, bambu, ataupun batu. Yang kedua yaitu di sektor perikanan dan kelautan. Masyarakat Moi yang berdiam di belantara sungai danau umumnya bermata pencarian sebagai nelayan. Sejak dahulu suku Moi menggunakan alat sederhana yaitu sabutung, kulit kayu yang berbentuk silinder ikan. Ataupun cara tradisional yaitu dengan meracuni ikan. Terus kita masuk ke sektor ketiga yaitu berburu. Bagi masyarakat Moi pedalaman, hidup dengan cara berburu menggunakan tombak dan dibarengi mantra. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu inovasi suku Moi. Kenapa di sini saya menambahkan inovasi? Karena di sini tuh ada, menurut saya wow, karena inovasi ini itu ditandai dengan sebuah seni. Jadi pada zaman dahulu masyarakat suku Moi Papua hanya menggunakan tombak sebagai alat mencari ikan. Namun cara tersebut dianggap sulit dan mereka pun menggunakan bubuk akar yang mengandung jenis racun. Dan ini dianggap sebuah inovasi dan untuk memperingati inovasi tersebut, masyarakat menuangkannya dalam suatu seni tari yang disebut Watu Kala. Selain itu, tarian ini dinamakan sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahnya kasih yang mereka dapatkan. Dan tarian ini biasanya berpasang-pasangan 5 atau 6 penari. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yaitu sistem religi dalam suku Moi. Di sini saya membaginya menjadi 2, yaitu pengenalan akan agama modern dan juga sebelum agama modern, sistem kepercayaan di suku Moi itu apa.
Jadi masuknya agama modern itu yang pertama di Sukomoi yaitu adalah agama Kristen Protestan yang dipelopori oleh Otto dan Gisler pada tahun 1955 dengan menginjakan kaki di Pulau Mansinam pada tanggal 15 Februari. Di situ dengan kata-kata dengan nama Allah kami menginjak ke tanah ini dengan kalimat kuasa Tuhan mulai bekerja di tanah ini secara umum di mana dengan perjuangan yang berat menyebarkan agama Kristen melalui menyebarkan terang Kristus dalam kegelapan. Itu agama modern yang pertama masuk di Sukomoi. Sedangkan sebelum agama modern masuk itu suku Moi atau masyarakat Moi mempunyai kepercayaan supernatural yang mencelakakan seperti ritual-ritual yang di mana anak laki-laki harus mengikuti 3 ritual. Itu seperti sistem pendidikan yang akan saya bahas nanti di sistem pendidikan dan organisasi adat. Di situ juga termasuk, saya anggap itu termasuk kepercayaan atau religi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya kita masuk di kesenian Sukomoi. Pertama yaitu ada tarian Utukulu yang memperingati inovasi bubuk bakar untuk meracuni ikan. Di situ tariannya ditarikan 5-6 tarian yang berpasang-pasangan. Terus tarian kedua adalah tarian Alen yang merupakan tarian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suku bangsa Moi. Tarian ini di masa lalu ditarikan bebas khusus untuk pendidikan adat yang bersifat sakral. Yang ketiga adalah alat musik di suku Moi yaitu ada 2, tifa dan kalibuku. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita pembahasan selanjutnya yaitu sistem organisasi pendidikan adat. Di sistem organisasi pendidikan adat ini, saya tuh bisa menganggapnya sebagai sistem religi, tapi sistem religi yang bukan formal seperti agama Kristen, Islam, tapi ini religi kepercayaan masyarakat sekitar gitu. Saya juga bisa menganggap ini organisasi karena 2-3 orang berkumpul untuk menjalankan satu visi dan misi. Saya juga bisa menganggap ini sebuah pendidikan karena ini memang pendidikan adat yang dilaksanakan di suku Moi. Oke, untuk sekedar memberikan pandangan tentang sistem pendidikan di suku Moi, pendidikan adat, itu tuh seperti kita pendidikan formal, tapi kita mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah. Selesai kuliah, kita kan akan mendapatkan gelar, begitu juga dengan sistem pendidikan adat. Nah, yang pertama yaitu tentu saja pra-pendidikan. Jadi sistem pra-pendidikan itu adalah para dewan itu mereka berkumpul dan kemudian mereka akan memilih satu orang dari marga tertentu, tentu saja yang berkumpul, tentu saja yang bisa mengajarkan ritual, lagu-lagu adat dari marga-marga tertentu. Nah, laki-laki ini prapendidikan dikhususkan oleh laki-laki yang dirasa siap dan mampu. Oke, sedangkan perempuan dan keluarga itu bertugas untuk menyiapkan manik-manik dan menghias anak-anak dan dalam ketika mereka mengikuti prapendidikan atau ritual akademik itu wanita dilarang untuk memasuki rumah akademik atau ritual yang mereka lakukan. Apalagi ketika wanita itu sedang halangan. Oke, dari pra-pendidikan kita lanjut ke pendidikan dewan. Setelah anak-anak ini dikirim adat, itu mereka akan diberi tanda gitu seperti dibaptis.
mereka akan dibasahi, dibaringi, dan diberikan nama. Jadi setiap anak-anak yang mengikutinya, mereka akan diberikan nama. Jadi contohnya ketika kita mahasiswa, kita akan memiliki, masing-masing itu akan memiliki NIM. Nah, begitu juga dengan mereka yang mengikuti prapendidikan. Mereka akan memiliki nama-nama adat mereka sendiri-sendiri. Oke, itu yang kedua. Yang kedua adalah pasca pendidikan. Ketika mereka telah mengikuti prapendidikan, pendidikan dewan, mereka akan diberikan gelar. Nah, gelar mereka itu terbagi menjadi tiga, yaitu untele, konkofio, dan sifai maso. Ini merupakan gelar yang diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di tengah hutan. Oke, sekiranya itu dari saya. Poin saya, jika kurang satu dua kata, kiranya tolong diperbaiki agar kedepannya jauh lebih baik dan saya akan membuatnya lebih semoga lagi. Dan ya, terima kasih. Oke.